DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Pak Sony dari Run System. Halo Pak, apa kabar? Halo Mas Panji. Kabar baik. Alhamdulillah. Ini sebenarnya buat yang dengerin podcast ini udah beberapa kali saya mention Pak. Wah. Bahwa saya tuh beberapa bulan yang lalu bikin podcast sama Pak Sony dan saya puas banget sama hasilnya, maksudnya sama obrolan kita, tapi tidak bisa rilis. Berarti hanya untuk Mas Panji ya? Saya, tapi udah saya teaser beberapa kali kan gitu? yang dengerin ini. Wah, kemarin gua ngobrol happy banget nih sama Pak Sony gitu, ngobrolin Run System dan segala macam. Tapi kalian gak ada yang bisa denger karena audionya gagal. Dan baru saya kasih tahu ke Pak Sony beberapa hari yang lalu, kemarin ya persis. Betul. Saya kasih tahu ke Pak Sony kemarin bahwa audionya jelek Pak. Gimana kalau kita tag lagi? Udah sekian bulan tuh. Iya, dari bulan Juni ya? Bulan Juni kalau nggak salah. Waktu itu kita lagi di Korea. Betul. Nah, dan sekarang saya alhamdulillah dapat kesempatan nih main ke kantornya Pak Sony di Jogja. Di apa Pak? Jalan apa ini? Jalan Pakuningratan, nomor 15. Nomor 15. Nomor 15. Tempatnya asik banget, klasik ya. Bangunan Belanda ya. Iya, bangunan Belanda. Iya, bangunan heritage lah ya. Iya, bangunan heritage. Terdata sebagai heritage gitu. Terdata sebagai heritage. Jadi ya ya beruntung lah kita dapat tempat di sini yang memang pasti ada aturan yang harus kami ikuti, tidak boleh merubah fasad dan sebagainya secara struktur. Tapi ya sebenarnya sih nyaman banget gitu ya. Gitu sih. Cuman ya setelah berapa tahun mungkin insya Allah ya untung Mas Panji udah sempat main karena tahun depan ya mungkin kita di tempat baru gitu loh. Yang lebih besar lagi. Yang lebih besar, yang alhamdulillah kami baru saja mengakuisisi satu aset gitu kan, office gitu kan, ya jauh-jauh lebih besar karena memang kebutuhan juga. Kebutuhan tim juga akhirnya memaksa kita untuk mencari tempat yang lebih representatif, lebih nyaman juga buat teman-teman, tetapi statusnya insya Allah dan namanya milik sendiri. Kalau ini masih ngontrak, soalnya nggak bisa beli karena ini bangunan heritage yang orangnya juga nggak mau lepas. Iya. Tadi kirain saya udah ini aja pede gitu, datang ke sini mau pindah, bangunannya dikasih ke saya dan kebetulan belum memungkinkan karena bukan punya kami. Iya. Nah ini nih mungkin bahasan kita jadi agak sedikit mengulang ya. Cuman karena yang dengerin belum pernah mendengar gitu selain saya sendiri gitu, jadinya mungkin saya ada beberapa yang pengen saya tanyain ulang Pak Sony ya. Tapi mungkin semoga saya masih ingat. Tapi mungkin dari angle yang berbeda aja karena kan kita memang ngobrol aja kan di podcast ini gitu. Nah. Kita udah tahu bersama lah ya, Run System ini udah listing gitu ya, udah IPO di tahun 2021 ya. 21 betul. Di tahun 2021 gitu. Nah, karena datang ke kantor terus tadi dikenalin ke beberapa orang, mungkin boleh diceritain tuh proses awalnya kok gimana sih gitu. Sebelum proses mungkin dari kenapa kepikiran IPO gitu dulu deh mungkin. Kenapa kepikiran IPO? Pertama, Run System sendiri sebenarnya bukan venture atau perusahaan saya yang pertama, ya kan? Karena sebelumnya memang karena kondisi dan situasi akhirnya banyak pengalaman saya di industri sebenarnya, mungkin di bisnis konvensional bukan digital lah ya. Ada sempat kemudian di bisnis digital di awal tahun 2000, jadi 2001 gitu ya. Hanya saja kemudian tidak berhasil dengan baik alias gagal lah. Kemudian taunya adalah untuk sebuah proses membangun usaha, kalau orang istilahnya adalah exit strateginya apa gitu. Ada merger, akuisisi, dan terakhir IPO. Dua pertama saya nggak tahu. Saya taunya IPO. Masa cuman karena itu? Sesederhana itu. Sehingga pada saat kemudian kami di awal sekali membangun Run System, kami bergabung dengan program inkubasi saat itu, namanya Indigo Incubator.
saya masih ingat sekali ditanyain apa exit strateginya zaman itu ya tahun 2014. Ya kami bilang IPO. Jadi beberapa mentor, beberapa pihak yang nanya sampai tahun 2016 saya masih juga ditanyakan oleh salah satu teman dia bekerja di salah satu venture capital. Apa exit strateginya? IPO. Wah, nggak mungkin gitu kan. Karena zaman itu memang belum ada contoh ya, belum ada contoh, belum ada bayangan sih sebenarnya. Aturan juga untuk usaha UMKM gitu kan waktu itu juga belum ada. Waktu itu tahun 2014 sampai 2016 belum ada lah kalau nggak salah POJK-nya. Nah, tapi karena saya taunya itu, saya taunya itu karena memang pengalaman sebelum itu yang menyebabkan ya saya taunya adalah listing sebagai perusahaan terbuka. Itu salah satu kemudian kalau ditanyakan exit strategi, walaupun sebenarnya bukan exit sebagai founder yang exit, ya, tetapi paling tidak journey-nya sebuah perusahaan itu akan seperti apa, ya kan? Itu yang pertama. Jadi saya taunya IPO, walaupun setelah IPO baru tahu, rupanya ada opsi-opsi yang lain yang memang juga, rupanya juga nggak jauh beda prosesnya juga, ya, seperti merger ataupun akuisisi. Yang kedua adalah kenapa IPO, karena dari awal sampai sekarang kami buat Transsystem sebenarnya dalam rangka untuk bisnisnya itu sustain, layanannya itu sustain. Nah, bagaimana kemudian sustainability layanan dan juga bisnis pastinya itu bisa tercapai. Mau tidak mau harus comply, harus kemudian tata kelolanya itu baiklah ya, GCG-nya jalan dan sebagainya. Apa itu yang memungkinkan? Dari beberapa yang saya tahu, yang paling memudahkan untuk menjamin GCG-nya, kemudian sustainability bisnisnya itu ikut aturan yang memang diatur oleh regulator. Yang membuat kita terpaksa. Paling sederhananya adalah pada saat sebagai startup, sebagai founder startup, kita mau melakukan sebuah inisiatif, ya kan? Pasti pertimbangannya adalah beberapa macam, tetapi dengan sebagai perusahaan yang diatur atau diawasin oleh regulator dan juga semua instrumennya, itu kita jadi harus lebih hati-hati juga. Dampaknya nanti seperti apa? Dampaknya seperti apa? Apakah kemudian akan bisa membuat bisnis itu atau bisnis itu kemudian lebih baik dan juga sustain atau seperti apa? Karena zaman kita dulu di awal-awal hype-nya startup kan growth at every cost, growth aja terus gitu kan. Tetapi apakah itu akan membuat bisnis itu sustain atau tidak? Ya entar dulu gitu kan. Ya kan. Nah itu yang kemudian karena saya tahunya itu dan dari tahun 2014 hingga sebelum kami IPO, kami tidak pernah melakukan fundraising memang. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya berarti mungkin kalau yang terakhir ya kenapa tidak melakukan fundraising, berarti secara cash flow bagus gitu bisa jadi gitu ya. Terus juga untuk growth-nya berarti tidak perlu pada saat itu tidak perlu insentif dari venture capital dulu gitu. Betul. Dan itu jadi jalan yang benar jadinya ya, bukan benar ya, jalan yang tepat ya jadinya ya. Di kondisi kami saya bilangnya bukan paling benar atau apa, itu yang kemudian paling suitable di kami waktu itu. Paling suitable di kami karena nature bisnisnya B2B, kami mulai di 2014 sampai sekarang juga fokus di B2B dan di satu produk yang sebagai core juga di ERP. Referensi yang ada memang banyaknya dari luar Indonesia gitu kan. Dan sebenarnya bukan hal yang sesuatu yang inovatif yang baru banget, enggak. Kita juga banyak referensi dari luar, dari pasar dari Amerika maupun dari Eropa. Dan bisnisnya ya benar-benar tergantung dari operasional bisnis dari konsumen, sehingga itu yang kemudian kita coba lakukan dari 2014 sampai sekarang gitu kan ya. Kalaupun ada adjustment dan sebagainya, suka tidak suka semenjak COVID banyak yang kita kemudian lakukan adjustment juga untuk bisa beradaptasi dengan kondisinya juga. Gitu sih. Menarik.
Mungkin saya buat teman-teman yang baru dengerin atau belum tahu terkait dengan Pasoni atau run system, mungkin saya jelasin sedikit dulu ya Pak ya, dan mungkin nanti minta tolong dikoreksi juga. Run system itu setahu saya adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang fokus main di ERP ya. ERP korporat ya spesifik ya, karena saya lihat kliennya banyak dari BUMN. Betul. Terus jadi dari oil and gas juga ada company besar yang memang butuh ERP gitu kan. Nah, pertama kali 2014 itu kenapa milih bisnis bikin ERP gitu? Iya. Kalau bayangan saya, seingat saya 2014 itu adalah dulu beberapa pemain luar ya yang di Indonesia dan memang jelimet gitu. Terus dari dulu selalu terkesan kalau kita bikin ERP itu karena saya bergerak di IT juga gitu, kalau bikin ERP itu kayak harus end to end, terus kustomisasinya tiap klien bisa jadi beda, repot lah gitu. Banyak orang lebih memilih jadi implementator aja deh gitu kan, banyak banget ya. Realnya di teman-teman kita banyak banget ya gitu. Kenapa tuh Pak? Kembali startup itu saya selalu memahami startup itu adalah juga bisnis, ya kan? Bisnis mau tidak mau ujungnya di performance sebuah bisnis atau perusahaan itu adalah mencari dampak yang maksimal, ya kan, dan juga hasil yang maksimal buat perusahaan, yaitu keuntungan, ya kan. Nah pada saat itu saya masih ingat sekali di awal 2014 sebelum kita mulai bikin, yang saya lakukan adalah saya lakukan riset, ya kan, lakukan riset. Waktu itu sederhana, bisnis apa di Indonesia yang memang pertumbuhannya setiap tahun itu selalu masuk 3 besar. Indikasinya apa? Saya cuma melihat foreign direct investment itu mana yang selalu masuk 3 besar 5 tahun terakhir. Artinya kalau orang luar negeri maksudnya ya, orang luar, perusahaan asing atau institusi asing berinvestasi ke bidang tersebut, itu pasti pertimbangannya udah panjang lebar kali tinggi lah, ya kan? Dan uangnya nggak mungkin kemudian setahun 2 tahun langsung balik modal, itu kayaknya sih agak-agak susah ya, saya nggak kebayang aja gitu kan ya. Artinya pertimbangan udah banyak dan sebagainya. Dan itu tiga tahun terakhir selalu naik itu apa gitu, selalu masuk 3 besar lah ibaratnya seperti itu. Terus kemudian lihat juga perputaran uang. Perputaran uang, siapa sih yang dalam 5 tahun terakhir itu masuk 3 besar? Perputaran uang. Datanya dari BI sebenarnya. Jadi ada nggak? Dari pemerintah juga. Di BPS ada, di BKPM ada dan sebagainya. Di situ kemudian saya menyimpulkan yang masuk 3 besar itu berarti peluangnya besar. Tapi peluang yang besar ekivalen dengan problem atau challenge yang juga besar. Challenge di tempat konsumen itu opportunity sebenarnya di sisi providers solusi untuk challenge tadi atau problem tadi. Sehingga kemudian saya memilih untuk masuk di sektor manufacturing. Ya kan, yang sebagai dari sekian banyak kemudian saya pilih 3 besar salah satunya manufacture. Nah, riset yang berikutnya setelah tahu marketnya, segmennya apa, kalau misalnya teman-teman kalau di startup biasanya pakai Lean Canvas dan segmennya apa. Saya kemudian cari lagi di luar negeri atau di global industri manufacturing yang usianya sampai 50 tahun lebih gitu kan, sustain. Itu biasanya mereka bisa berkembang dan sustain itu karena apa? Ya kan? Rupanya ada nih 80% perusahaan di Fortune 2000 itu menggunakan ERP. Saya bingung lagi ERP itu apa. Jadi 2014 saya juga belum tahu. 2014 awal ini saya belum tahu mau apa. Mau bikin apa, run system itu bentuknya apa. Banyak yang bilang, oh ya udah bikin software accounting, oh ya udah bikin POS, oh bikin apa dan sebagainya. Oh ERP gitu kan. Oh saya cari tahu lagi ERP itu siapa saja yang udah main. Saya cari harapannya di Indonesia ada gitu kan, untuk mempermudah untuk penetrasi. Sialnya memang adanya referensinya adalah perusahaan-perusahaan global. Ya SAP di Jerman, kemudian Oracle, Microsoft pun
dia bikin dan akhirnya jadi juga akuisisi melalui Microsoft Dynamics gitu kan ya, ada Infor dan sebagainya. Nah saat itu akhirnya saya mutusin saya masuk ke kolam yang besar, walaupun challenge-nya juga tidak hanya bisa berenang satu gaya gitu kan, harus banyak gaya gitu kan. di yang di market yang besar, tetapi challenge-nya banyak, atau saya memilih akhirnya memilih yang lebih kecil, yang lebih mudah gitu kan. Akhirnya saya pilih yang kemudian memang marketnya yang lebih besar. Nah, pada saat kita bilang kita sudah tentukan ERP, ya udah kita putuskan dari awal sampai sekarang kita penyedia atau sebagai prinsipal aplikasi ERP dengan brand run system, gitu sih. Menarik banget Mas. Kalau anak-anak muda ya, ketika bikin bisnis itu pertama kali, biasanya kan dia lompat langsung, oke lah ada analisa market dan segala macam, tapi biasanya lompat kepalanya itu, pemikirannya itu kepada problem langsung gitu ya. Problem misalnya ada melihat problem lalu dia mencari solusi terhadap itu. Tapi kalau Pak Sony pada waktu itu ngelihat marketnya dulu, bahkan belum tahu problemnya apa gitu ya, berpikir ngelihat yang 3 besar top dulu manufacturing, lalu dilihat manufacturing itu baru diulik problemnya di situ. Nah itu datang dari mana tuh Pak? Maksudnya cara berpikir seperti itu gitu. Ya, karena sebelum di run system saya banyaknya di industri sebenarnya ya. Di industri pernah juga di satu institusi konsultan. Sebenarnya pada saat saya masih ingat sekali pada saat kita membuat sebuah pitch deck dan sebagainya, pada saat awal-awal ya bergabung di sebuah komunitas startup, saya nggak tahu caranya. Yang saya tahu adalah cara bikin bisnis plan. Karena terbiasa di konsultan. Betul, di perusahaan dan mengelola sebuah perusahaan. Waktu itu ada kesempatan, alhamdulillah taunya itu bikin bisnis plan. Nah, bisnis plan itu dibagi di 2 aspek, financial aspek dan non financial aspek. Di non financial aspek itu kita ngomong soal market dan market research, produk dan packaging, operasional dan sebagainya. Di financial aspek ya macam-macam lah ya. Nah, karena sudah terbiasa, taunya itu. Yang saya lakukan riset dulu. Saya lakukan riset. Saya masih ingat sekali pada saat ada satu sesi mentoring waktu itu di program inkubasi itu di Indigo. Orang kemudian bukanya PPT, saya bukanya Excel. Saya bukanya Excel karena saya tahunya itu. Saya buka, kemudian dia lihat, dia juga buka juga filenya dia. Saya pikir ngapain? Rupanya kok mirip formatnya. Tapi itu dilakukan untuk format diligence dan sebagainya. Setelah simulasi dan sebagainya, oke, make sense. Bilang ya udah jalanin. Salah satu insight yang saya dapatkan gitu kan ya. Jadi karena kebiasaan itu ya sampai sekarang saya selalu melihat apakah apapun keputusan saya usahakan melihat dari 2 faktor. Apakah kemudian berdampak pada profit loss atau pada cash flow-nya. Profit loss adalah terkait dengan performance perusahaan, cash flow ya mau tidak mau. Walaupun memang harus memilih yang mana dulu terkadang gitu kan. Kalau langsung dua-duanya sih ya alhamdulillah misalnya bisa. Tapi terkadang kita harus milih yang mana dulu yang kita mau kejar. Kalau misalnya growth mau tidak mau kita akan ngejar P&L-nya dulu gitu kan ya. Traction-nya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya mau ke cash flow juga lihatnya seperti itu. Dan karena itulah karena taunya tadi seperti itu, saya risetnya lihat dari marketnya dulu. Karena dari marketnya itu yang kemudian menjadi stakeholder utama buat bisnis atau startup kita kan sebenarnya gitu kan. Kalau kita punya produk bagus nggak ada konsumen juga ya mau ngapain gitu kan. Itu sih. Tapi pada saat setelah eksekusinya ya, setelah tahu oh ya kita harus masuk ke market manufaktur, produknya adalah seperti ini, apakah di tim ngerekrut atau memang ada orang yang ahli misalnya sudah pengalaman di industri tersebut atau itu? Ya, karena sebelumnya adalah saya lamanya di industri 20 tahunan lah ya, berbagai macam industri, based on my experience sih sebenarnya. Jadi
pasti kemudian ada beberapa detail-detail, beberapa hal yang kemudian saya tidak begitu paham. Itu yang kemudian saya punya punya satu keuntungan karena kenal dengan beberapa orang yang tahu, paham dan sebagainya, tapi tidak perlu direkrut. Jadi saya cuma tanya, kalau kayak gini gimana sih, gini gimana sih dan sebagainya. Dan betul nggak gampang karena terpaksa harus mengumpulkan beberapa knowledge. Waktu itu kita butuh waktu berapa bulan ya, kurang lebih 8 bulan sebelum memutuskan coding. Jadi nyiapin frameworknya, knowledge, business flow-nya dan sebagainya, arsitekturnya, kurang lebih itu kemudian sudah mulai codingan, tapi belum mulai eksekusi seperti apa gitu ya. 8 bulan kemudian baru kemudian kita udah frameworknya udah ketemu nih, ya kan, beberapa detailnya harus kemudian kita lengkapin gitu kan ya, daripada kemudian nanti. Nah itu yang kami juga agak hati-hati karena memang kesulitannya adalah nyari referensi di Indonesia itu susah waktu itu. Tetapi waktu itu juga mikir nggak ada yang nggak mungkin deh gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, sehingga dengan keadaan dan kondisi yang ada saat itu ya alhamdulillah bisa waktu itu. Kita mulai dari yang apa, tetapi framework besarnya udah ada dulu gitu kan, tapi kemudian eksekusinya baru kemudian kita cicil satu-satu. Jadi akhirnya kemudian cepat. I see. Pak Sony ini humble banget ya Pak ya, maksudnya dari tadi kalau saya tanya tuh kenapa IPO? Ya karena nggak tahu yang lain gitu. Kenapa memilih ini ya? Karena saya nggak tahu cara metode yang lain bikin pitch deh gitu. Saya taunya business plan kayak gitu. Maksudnya saya bisa bikin PPT itu tahun berapa ya? 2016, 2015 akhir paling. Iya maksud saya poinnya adalah ya tadi gitu loh, kalau justru saya melihatnya ya humble gitu ya, bagaimana di posisi Pak Sony bisa, ya ini kan saya nggak mungkin sebenarnya kalau saya bilang masa nggak tahu opsi lain gitu. Itu kan ininya ya hiperboliknya lah, cuma itu konteks menunjukkan ke kalau menurut saya. Tapi sudut pandang yang menarik adalah menurut saya adalah jarang saya temui ya teman-teman yang pernah saya ajak ngobrol di sini juga gitu, mungkin ada beberapa gitu sedikit gitu yang angle-nya itu angle ketika merumuskan sebuah solusi gitu ya, dia taking step back-nya cukup banyak gitu. Biasanya orang tuh karena entrepreneur kesannya itu adalah cepat, agile yang kayak gitu-gitu, biasanya seringkali lompat ke solusinya terlalu dini gitu, atau ngambil langkah eksekusinya tuh terlalu cepat gitu, karena gue harus langsung execute ini. Tapi kalau yang saya lihat Pak Sony agak perhitungan gitu dalam tadi ya, kita lihat dulu marketnya, bahkan untuk sampai ke eksekusi ini itu 8 bulan dan segala macam. Itu menurut Pak Sony baik juga itu ya dilakukan oleh, atau itu karena udah pengalaman panjang jadi? Enggak sih, sebenarnya banyak pertimbangan. Pertama, kami memulai itu di usia yang tidak muda. Jadi udah ada buntut nih, udah punya anak lagi sekolah dan sehingga kemudian ini hanya sebuah ibaratnya kita udah putusin di usia yang tidak muda. Starting something new lagi. Something new gitu kan. Karena sebelumnya saya mengelola sebuah company gitu kan ya. Juga dan itu juga banyak pelajaran juga dari situ. Akhirnya kemudian nggak mungkin nih ibaratnya asal-asalan gitu kan. Nanti kalau punya tim nanti juga nggak mungkin nih kemudian gimana nih, maaf nih ibaratnya gajinya besok dan sebagainya. Agak berhati-hati. Di kondisi itu plus resources nggak ada, nggak mungkin kemudian kita coba bikin dulu nanti seperti apa. Nah karena saya inginnya adalah ini tidak ada pilihan lain, harus berhasil, jadi risetnya agak panjang.
risetnya agak panjang, tetapi sebenarnya ukurannya tidak terlalu lama dibandingkan dengan industri sejenis sebenarnya. Apa yang kita lakukan, karena waktu itu cuma berdua ya, saya sama Kiandi, gitu kan, diskusinya dan sebagainya, apa yang kita buat, mempelajari tidak hanya di sisi produk, di sisi marketnya juga, di sisi bisnis modelnya seperti apa. Waktu itu kita juga bahkan putusin untuk tidak menggunakan bisnis model misalnya freemium misalnya, langsung kemudian berbayar, langsung berbayar. Pada saat itu saya masih ingat sekali tidak begitu populer, karena kalau bisa traction dulu nih, growth dulu dan sebagainya untuk kejar valuasi dan pada tahun-tahun itu ya. Tahun itu. Tetapi kembali keyakinan kami adalah kebetulan Microsoft aja yang sudah lebih gede bisnis modelnya gitu, ya kan? Masa kami kemudian so-soan ya, Oracle juga bisnis modelnya gitu kan, atau SAP udah bisnis modelnya gitu ya. Kenapa kemudian sederhananya adalah sudah ada yang proven lah, tinggal kemudian yang kami yakini adalah kalau kita pengen ngejar mereka tidak boleh pakai cara yang sama. Kalau misalnya perusahaan besar itu caranya misalnya A sampai Z misalnya, ya kita nggak bisa A sampai Z, kita harus pakai cara yang lain lah, pakai cara walaupun main di industri yang sama misalnya. Itu aja sih yang kemudian saya pahami sampai sekarang sih. Ya, isi. Ya berarti kumpulan knowledge selama udah 20 tahun profesional kayak gitu, terus juga karena tidak mudah lagi gitu kan. Kalau lagu apa tuh, wise man said only fool rush in kan? Jadi hanya orang-orang bodoh yang terburu-buru ya. Berarti anak-anak muda ini kadang-kadang kurang wise ya, yang cepet-cepet gitu. Ya mungkin sebenarnya bukannya kurang wise lah, cuman tidak bisa dipungkiri kemudian karena puluhan tahun punya experience yang bukan permintaan atau saya maunya punya experience itu gitu kan ya. Tapi paling tidak itu juga jadi trigger kalau misalnya mau ngapa-ngapain, lihat dulu nih faktornya apa. Tetapi biasanya kemudian di faktor yang lain atau di aspek yang lain itu kita pengennya adalah kecepatan yang kemudian diinikan. Saya suka sekali dengan di agility yang di mazhab di beberapa teman-teman di startup gitu, soal kecepatan dan sebagainya. Sehingga kalau di kami ya di beberapa proses lain ya, kalau misalnya sprintnya biasanya itu 2 minggu misalnya, kita setiap minggu. Sehingga kemudian pengembangan produk karena tadi sudah dibikin roadmap-nya gitu kan, itu tinggal kemudian kita kejar. Itu aja sih. Iya, ketika sudah waktunya eksekusi langsung bisa cepat gitu ya. Kalau bisa ngebut Iya. Benar, gitu sih. Saya jadi tertarik, kalau saya nggak salah ingat ya ketika dulu kita sempat diskusi, backgroundnya Pak Sony itu fisika kan ya? Elektro ya, sorry. Elektro ya. Masuk ke konsultasi, masuk ke industri itu gimana tuh? Jadi gini, saya mungkin elektro KW lah ya. Jadi Kenapa KW itu? Iya, udah bukan S1, D3. Udah D3 7 tahun, hampir DO pula gitu kan. Akhirnya kemudian banyaknya adalah kalau nggak kerja di konsultan, tidak ada yang di bidang elektro. Ya, IPK juga cuma 2, gitu kan. Hampir DO pula gitu kan. Nggak layak, makanya kemudian saya kerja di tempat di bidang yang non bidang latar belakang pendidikan saya lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyaknya juga beberapa pengalaman sebagai entrepreneur sebenarnya, bikin bisnis dan sebagainya. Sembari kemudian juga pernah sebagai profesional. Tapi yang saya pahami dari dulu sampai sekarang, tidak pernah saya jalankan kegiatan itu, ada 2 kegiatan itu berbarengan. Saya baru sadarnya sekarang juga ya sih. Jadi kalau saya kemudian jadi profesional, ya udah profesional aja. Kalau jadi entrepreneur jadi entrepreneur aja. Jadi nggak pernah. Itu yang kemudian sampai sekarang saya lakukan, karena waktu itu pemahaman saya mungkin knowledge saya yang kurang, tetapi saya bisa belajar di tempat lain cepat. Tetapi kemudian untuk bisa maksimal, yang saya pahami saya harus fokus. Itu satu. Kemudian yang kedua, gara-gara kemudian
belajar juga ya, belajar agama dan sebagainya. Malaikat aja nggak pernah nyambi, Dikasih tugas nyatet doang. Dikasih tugas gitu kan. niup trompet doang. Masa kita mau kemudian lebih hebat dari malaikat? Gue pikir kan, yang malaikat aja nggak nyambi gitu kan. Terus masa gue mau nyambi? Ya udahlah. Itu yang kemudian sehingga apa yang saya tahu dan sebagainya, ya udah saya fokusin di situ aja sih. Kalau dalam perspektifnya Pak Sony ya, tadi ya ketika shifting bikin run system gitu ya, di satu ini aja gitu ya, dan fokus pada saat membangun itu. Sedangkan secara psikologis tadi ya udah ada anak, istri, anak sudah mulai sekolah dan segala macam. Berarti ini kan menempatkan sesuatu atau menempatkan suatu mimpi dalam suatu wadah aja gitu ya. Dan sebuah resiko ya. Dan resiko berimbang gitu kan selalu ya amplitudo lah gitu ya. Kalau profitnya bisa 1.000, minus positif, minusnya juga bisa 1.000 gitu kan. Berarti kan apa tuh rahasianya ya? Kenapa begitu? Ya, pertama karena kalau kita punya banyak data, hasil riset ya. Hasil riset tadi dan sebagainya akan mempengaruhi tingkat keyakinan kita. Pada saat kita yakin, itu jadi optimis. Pada saat kita optimis itu nular. Sehingga pasangan, tim juga akan dapat energi positif tadi. Ya kan? Tapi kalau kita pesimis juga nular. Tapi pesimisnya kita gara-gara apa? Karena ketidaktahuan kita. Tidak tahunya ya karena datanya kurang. Kurang ya karena kita nggak mau nyari biasanya sih. Karena kita nggak mau nyari. Tapi kalau datanya udah banyak, misalnya contoh tadi, marketnya besar, 1 tahun billion US dollar per tahun. Sesial-sialnya ibaratnya kecipratan juga nggak mungkin lah, kecil gitu. Tetap gede lah ibaratnya. Tinggal kemudian kita willing nggak sih? Gapnya atau kemudian kekurangannya masih banyak. Itu yang tidak bisa dinafikan gitu ya, bahwa fakta itu ada gitu kan. Tetapi kita tahu kesananya, kita tahu. Kayak misalnya kalau kita tahu bahwa kita ke Jakarta gitu kan, sekitar sekian ratus kilometer, kurang lebih misalnya 400 sampai 500 kilometer. Kita tahu jauh gitu loh. Tapi karena kita sudah tahu jalurnya lewat mana, udah kebayang. Kalau tidak nyampe dalam waktu 24 jam, misalnya jalan kaki, misalnya ya paling tidak kecicil juga nyampe juga. Siapa tahu di jalan kemudian ada yang mau numpangin kita gitu kan, ngebantu misalnya jadi lebih cepat dan sebagainya. Itu yang saya kemudian yakini sampai sekarang. Iya. Ibaratnya kalau dalam konteks investment kan ada yang suka bilang jangan naruh telur di satu tempat aja gitu. Tapi ketika yakin tempat inilah tempat terbaik ya, berdasarkan data dan segala macam, ya put semua effort di situ ya, berarti memang. Iya. Kalau konteks sebagai entrepreneur, saya siap biasa gitu. Jadi ya tadilah maksud saya, malaikat aja nggak nyambi mas. Yang tugasnya niup sangkakala bukan kemudian gue bantuin dong malaikat pencabut Jawa gitu kan. Niup kan enggak gitu kan. Ntar aja tugasnya gitu loh. Iya, menarik. Itu sindiran juga buat saya tuh. Buat refleksi saya juga gitu, karena saya suka nyambi gitu. tapi benar sih, memang itu sesuatu yang saya yakini tapi belum saya lakukan. udah tahu kalau mau bagus harus fokus gitu, tapi selalu tuh ada aja distraksi kayak gitu sih. Memang berat karena di dalam perjalanannya sampai sekarang pun usia Run System juga insya Allah di bulan November besok itu 10 tahun. 10 tahun, jadi nggak kerasa 1 dekade gitu kan. 2013 akhir bulan November kita berdiri, secara entitas itu 2014. Godaan untuk bikin ini, jadi apa dan sebagainya itu nggak sedikit gitu kan. Cuman kembali sih, yang mau dikerjakan masih banyak gitu kan. Kita tahu PR-nya masih banyak, ya udahlah. Kayaknya sih waktu juga masih kurang juga untuk kerjaan itu gitu kan. Gitu sih. Balik lagi ke IPO nih mas, kan kita udah banyak ngobrol juga ya, saya banyak curhat juga nih masalah per IPO-an gitu. Pada waktu itu kan tadi diceritakan 2014 memang visi awalnya atau ditanya exit strategis pengen IPO gitu.
2014 ke 2021 tuh 7 tahun gitu kan. Ya. Apa yang membuat yakin pas 2021 tuh timingnya nih sekarang? Oke, pertama kalau dibilang yakinnya itu 100% sih bisa dikatakan waktu di awal-awal itu belum. Jadi kalau 2021 kemudian itu kita melantai, jadi kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Tetapi triggernya itu 2019 ya. 2019. Oh iya, sebelumnya kan di 2020 ya mencoba juga ya. Submitnya 2020. Submitnya 2020 akhir. Nah, 2019 saya masih ingat sekali kita saat itu sampai di level tim juga sudah mulai berkembang, kemudian bisnis juga sudah mulai dipercaya beberapa perusahaan besar. Saat itu saya masih ingat sekali. Kemudian what next-nya gitu kan, what next-nya. Karena saya tadi taunya IPO dan sebagainya, saya masih ingat sekali sesederhana waktu itu ada momen klub bola di Jogja itu baru promosi. Oke. Oh, promosi IPO. Bukan. Promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Oh, Liga 2 Liga 1. Oke. Orangnya masih sedikit waktu itu, puluhan orang. Saya kumpulin, saya bilang, walaupun saya tahu satu kantor itu klub bolanya beda-beda nih, gitu kan. Saya bilang, kita pengen dong juga ikut promosi. Nah, promosi ke liga yang lebih tinggi gitu kan. Tetapi tidak mau kemudian promosi cuma numpang satu musim terus degradasi lagi. Nggak lucu gitu kan, nggak lucu. Nah, teman-teman setuju nggak kita promosi, ya kan? Tapi saya belum ngomong IPO. Saya belum ngomong IPO. Terus kemudian, setuju. Oke, setuju. Nah, caranya gimana? Teman-teman nanya, caranya gimana? Ya, kita pantaskan diri kita untuk supaya bisa promosi. Ya kan? Apa patokannya, parameternya? Saya ambil syarat yang ada di bursa. Parameternya ada kan, omset harus berapa, aset harus berapa, ya kan, dan beberapa persyaratan dan sebagainya. Ya udah, paling gampangnya yang kemudian ada gitu kan, dikatakan naik kelas adalah melantai di bursa. Parameternya ini kan cari di internet bisa lah ya waktu itu. Oke, kita mau promosi. Saya selalu libatkan teman-teman. Pengen tahu juga teman-teman responnya seperti apa. Sebagian besar diem, Mas. Diem di sini bukan karena setuju atau nggak setuju, karena nggak tahu ini bingung. Bos gua ngomong apa gitu kan. Itu sering saya hadapi sepertinya. Kan? Tetapi yang menarik adalah saya coba untuk dari perspektif mereka, apa dampaknya setelah kita kemudian promosi sebagai perusahaan yang TBK. Paling gampang kan dampaknya buat mereka, salary dan sebagainya. Tetapi yang menarik akhirnya kemudian diskusinya seperti ini. Oke Pak, kalau kita promosi kayak klub bola promosi, saya waktu itu sempat ngomong, pada saat kita promosi dampaknya adalah orang yang dulu sebagai starting 11 sudah masuk di Liga 1, harapannya kemudian ke Liga Champion Asia dan sebagainya, itu akan jadi cadangan karena akan ada ngerekrut orang baru. Kalian gimana? Mulai mikir tuh. Tapi ada yang bilang, selama kemudian gajinya naik nggak apa-apa Pak. Ada yang seperti itu juga. Tapi yang menarik, ngomongnya begini ke yang lain. Pak, tapi kalau kemudian pada saat kita promosi, ada kemungkinan pelatihnya juga diganti. Betul. Saya masih ingat banget kata-kata itu. Pelatihnya bisa ganti juga loh Pak. Oh ya nggak apa-apa. Saya jadi direktur teknik aja. Atau kemudian ngurus klubnya gitu, bukan jadi pengurus timnya ya, klubnya aja gitu. Tapi sepakat nggak? Nah habis itu kemudian kita coba tes ke stakeholdernya saat itu. Jadi itu yang kami lakukan di 2019, kami keliling ke beberapa profesi penunjang. Profesi penunjang yang memang untuk proses IPO gitu kan. Sebenarnya awalnya untuk tes, apakah apa yang kami lakukan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sedang kami lakukan, dan apa yang akan kami lakukan,
itu capital market menerima nggak? Kami tes dulu gitu kan, kami tes dulu. Dari situ kemudian makin banyak insight dan sebagainya, angle-nya harus gimana dan sebagainya, dan apa yang PR apa yang kemudian kita harus lakukan. Dan alhamdulillah sebagian besar support gitu loh. Dan itu pun kami sampaikan juga ke konsumen, ke beberapa konsumen lah, kita bertukar pikiran lah ke mereka. Kemudian karena mereka juga sebagai salah satu keluarga besaran sistem, kita bilang stakeholder kami, kita bilang kalau kita lakukan ini gimana gitu kan. Mereka bilang ada yang bagus, ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang wah kenapa nggak akuisisi aja dan sebagainya. Masukin itu kita dengerin aja, kita coba olah juga. Nah itu yang kemudian membuat kami oh ya dari IPO. Karena responnya rata-rata positif ya. gitu ya. Dan yang kedua adalah ditanyain juga sama mereka gitu, yang kita tanyain, gimana lu jadi prosesnya gimana? Iya prosesnya gimana? Ditagih ya? Nah, ditagih malah gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba exercise sehingga di tahun 2020 itu kita kick off untuk proses itu sudah dengan beberapa profesi penunjang yang sudah kita lakukan. Karena satu hal yang saya dapatkan, pelajaran yang saya dapatkan, terkadang bukan prosesnya yang lama, memulai untuk prosesnya berani untuk mulai prosesnya itu yang lama sebenarnya. Iya. Prosesnya mah setelah dilakukan ya ada time plan dan sebagainya kebayang, lama atau tidaknya kebayang gitu loh. Tapi mau mulainya itu yang biasanya ampun-ampunan. Iya enggak maju. Betul. Ketika keliling ya, yang membuat yakin kayak gitu, saya juga mencoba melakukan itu kan, keliling-keliling. Rata-rata tuh, kalau sekarang sih mungkin saya lebih enak ya, karena udah banyak contoh gitu. Saya detail banget mempelajari run system dari sisi perspektif yang disampaikan, terus juga hampir semua perspektif perusahaan teknologi saya risetin juga nih, biar style saya harus seperti kayak gimana nih ngikutnya kayak gitu ya. Sebagai perusahaan yang baru mau nih, masih maju mundur juga nih gitu kan. Dan saya keliling-keliling juga Mas, ke beberapa profesi penunjang, kebetulan kita juga di IDX Inkubator yang kayak gitu-gitu lah, jadinya nanya. Nah kalau IDX oke lah sangat support gitu, tapi kalau yang dari profesi penunjang atau juga misalnya beberapa konsultan kayak gitu, biasanya mereka langsung strict aja kan, bottom line lu berapa, revenue lu berapa, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau dari sisi run system pada saat itu bagaimana tuh? Sebelum saya jawab yang dari sisi run system, emang yang unicorn hijau? Nah enggak kan, makanya saya itu juga jadi pertanyaan saya gitu ya. Apalagi seperti ini Mas, mungkin yang membuat saya jadi jadi bertanya-tanya gitu. Mungkin yang lain-lain itu atau yang besar-besar itulah karena itu tidak jadi indikator utama karena mereka udah jadi something dulu gitu. Sedangkan kalau perusahaan B2B kan umumnya tidak unknown lah ya, tidak sepopuler perusahaan B2C gitu. Ya kalau dari saya tidak ngomongin ke waktu pas kami melantai pun waktu itu juga beberapa memang belum melantai saat itu ya. Atau ada yang sudah proses, ada yang sudah proses gitu ya. Tapi pada saat kami proses itu belum ada. Nah, kami di Run System waktu itu saya dan teman-teman kemudian fokus pada benar-benar di bisnis kita. Jadi ibaratnya kayak kita kemudian kita kemudian bawa mobil atau kendaraan, ya kita dibekali ada kaca spion, entah yang di tengah gitu kan, kalau mobil gitu kan, atau di samping gitu kan. Ya saya pahami adalah kaca spion bukan untuk dilihat atau dipelototin, tapi ditengok sekali-kali. Ditengok gitu kan. Artinya yang teman-teman yang lain dan sebenarnya untuk komparasi cuma untuk ditengok sebagai referensi, tetapi fokusnya ke kita dan kemudian ke depannya aja. Apa yang ada di dalam mobil kita dan juga apa yang kemudian kita mau tuju di depannya. Artinya marketnya kita, bisnisnya kita dan sebagainya. Kalau kemudian kita believe terhadap bisnisnya kita, performance bisnis kita, seharusnya kemudian possibility untuk menjadi comply dengan persyaratan itu sangat-sangat memungkinkan. Pasti kemudian harus dicek juga ya, tata kelolanya dan sebagainya. Ujungnya sebuah perusahaan yang saya pahami adalah
ujung-ujungnya adalah memang bottom line-nya. Bottom line-nya. Tapi kalau misalnya bottom line-nya belum, kemudian trennya atau roadmap untuk mencapai bottom line yang diinginkan oleh publik itu seperti apa, itu harusnya kebayang gitu loh. Kalau misalnya nggak kebayang, ya itu yang kemudian jadi apa namanya, concern juga gitu kan, dari berbagai pihak lah, tidak hanya profesi penunjang pasti, tapi juga dari market juga. Tapi kalau dari kita sendiri adalah kita ngelihat dari sisi kita sendiri bahwa memang dari bottom line-nya itu bisa dilihat positif dan juga kedepannya seperti apa gitu kan ya. Kembali seperti riset awal di awal, marketnya memang seperti apa? Marketnya memang lagi decline atau memang masih increase gitu loh. Dilihat dari situ aja. Room to growth-nya masih banyak nggak? Kalau kita sudah jadi market leader, room to growth-nya udah ceilingnya udah kebayang, udah mau mentok, mau gimana lagi gitu kan ya? Nah karena dilihat bahwa room to growth-nya itu masih luas banget, mungkin itu yang dilihat di kami gitu loh. Room to growth-nya masih besar sekali. Jadi market share-nya masih sangat kecil gitu kan ya. Sehingga opportunity-nya gede, sedangkan kemudian kompetitornya mostly dari luar gitu kan. Ada peluang untuk itu. Itu yang kemudian dilihat. Oh ya, ini ada itu yang mungkin yang kami lihat juga ya. Ada potensi untuk kemudian bisa berbicara lebih lah, yang nanti akan tercermin di financial statement gitu. I see. Iya, karena di beberapa case yang saya temukan juga ya, ada juga yang bahkan usianya tuh baru banget, bahkan mungkin baru dibuat untuk ini, gitu ya, baru dibuat dalam artian baru dibuat memang untuk IPO kayak gitu kan. Berarti kan story-nya juga belum ada, belum terlalu ini gitu. Cuman lagi-lagi saya lihat apa karena jadi something dulu gitu, atau diisi orang something dulu. Ya. Ada juga mungkin ya. Betul. Ada, pasti ada yang kayak gitu. Artinya cuman kita waktu itu memilih untuk IPO untuk jadi besar, bukan besar dulu untuk kemudian IPO itu sih. Ya pilihan kembali. Oke. Tapi kalau nggak salah ya saya lihat, tapi terserah sih, mungkin nanti ini kalau mau di take out juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang saya lihat, kalau dari run system itu juga ada beberapa komisaris eksternal, nggak tahu di internal juga, yang merupakan orang-orang bonafit juga gitu ya, maksudnya kalau saya lihat di prospektusnya pada waktu itu gitu. Itu jadi pertimbangan juga kah untuk membantu proses atau tidak bisa dipungkiri itu jadi pertimbangan. Tetapi segala putusan itu kemudian ada konsekuensinya juga, karena ekspektasinya publik jadi lebih tinggi. Jadi itu pilihan sebenarnya, itu pilihan. Tapi alhamdulillahnya kemudian kami beruntung kemudian bisa berinteraksi dengan mereka. I see. Hanya saja kalau tim saya hafal sekali, saya tidak akan memilih karena nama besar, tapi memang apa yang kemudian bisa kita dapatkan kontribusinya. Contoh misalnya kami waktu melihat Pak Tung Desemuaringin, memang beliau adalah motivator, kemudian trainer dan sebagai konsultan yang kemudian dari sisi publisitas jauh lebih besar dibandingkan kami di run system atau bahkan run system itu sendiri. Hanya saja yang kemudian saya pengen waktu itu dapat insight dan belajarnya adalah beliau kebetulan memiliki dan mengelola puluhan perusahaan. Yang saya sampaikan ke beliau, Pak, saya butuh belajar bagaimana Bapak membangun culture-nya. Entitas yang sebanyak itu, ya kan? Kemudian bisa satu solid dan kemudian performance-nya juga bagus gitu loh. Bagaimana dari sisi culture-nya? Kalau dari sisi produk dan sebagainya jauh ya. Ya maksudnya banyak lah yang bisa. Cuman gimana ngelolanya? Padahal Bapak bukan Astra. Kalau Astra kan secara organisasinya gimana ya ibaratnya, atau konglomerasi kayak Jarum misalnya dan sebagainya. Ini seorang gitu kan. Gimana culture-nya gimana dan sebagainya. Itu yang saya pengen pelajari dari beliau gitu kan. Begitu juga kalau kemudian dari Mas Febri waktu itu
Saya masih ingat dia baru saja kemudian resign dari KPK. Waktu itu pada saat sesi ngobrol saya bilang, saya butuh belajar soal GCG ini. I see. Yang kami lakukan udah bener nggak? I see. Waktu itu. Jadi jangan ngomongin yang lain-lain, itu butuh untuk GCG-nya. Karena dari GCG-nya itu kemudian untuk menjamin bahwa yang kami lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Karena kita punya stakeholder juga B2B dan sebagainya. Itu yang kemudian kami sampaikan ke beliau gitu kan. Jadi saya minta gitu, memang saya minta bantu kami dari GCG kayak gini gimana dan sebagainya. Paling saya mungkin karena kalau orang non legal ya, orang bukan orang hukum, baca dokumen hukum pun pusing gitu kan, ya bener kan? Karena beliau orang memang hukum gitu kan, advokat juga, masih kayak gini gimana ya itu? Ntar dia pelajari, oh kayak gini, mungkin dia bisa nangkep langsung gitu kan. Nah itu enaknya. Jadi kayak misalnya beberapa aturan misalnya, terus kemudian kebijakan kita harus lakukan apa, itu sesuai apa tidak gitu kan. Termasuk waktu kita juga ngobrol dengan Pak Wahyu Hidayat, beliau lamanya di BUMN kebetulan, bagaimana sih tata kelola misalnya di BUMN, karena stakeholder kami juga ada BUMN. Salah satu shareholder kami juga anak perusahaan BUMN gitu kan, anak perusahaan Telkom waktu itu, terus konsumen juga banyak juga BUMN, itu gimana sih gitu kan. Termasuk juga Pak Kurnia karena beliau juga pernah di PwC dan juga masih aktif ya waktu itu, masih aktif ngajar di UI. Di accounting gitu kan ya, di ekonomi ya kita juga banyak banget dibantu soal bagaimana akuntabilitasnya. Apalagi PSAK yang baru keluar dan sebagainya, gampangnya daripada kemudian nanya kemana sih, udah nanya ke beliau aja gitu. Ya kayak gitu, ke kanan juga seperti itu, sama sih. I see. Jadi kenapa kemudian sampai ada 5 gitu, itu karena itu. Karena kita pengen belajar soal GCG-nya, kita berarti spesifik ada topik apa dan sekaligus membantu ini juga gitu. Ini juga agak teknis lagi nih Mas, karena kita juga ada yang lagi seperti itu gitu. Kita lagi kami lagi mempertimbangkan gitu. Gak tahu ini kalau nanti ini ya nilai tukarnya itu bagaimana ya? Maksudnya apakah ini teknis ya? Ya. Secara profesional aja kah atau ada future yang kita? Oh enggak. Ini yang menarik. Karena kembali kami menyampaikan bahwa ini yang kita sudah lakukan, ini yang sedang kita lakukan, dan ini yang akan kita lakukan di future-nya. Visi kita seperti apa dan yang visi kita ini bukan cuma mimpi, tetapi memang sudah kecicil, ada dan mereka bisa lihat gitu. Mereka bisa lihat. Yang menarik adalah saya sampai kadang merasa beruntung sekali. Untuk level VP saja di startup di Indonesia itu berkali-kali lipat itu nilainya VP itu dibandingkan mereka. Wah, nggak ada apa-apanya Mas. Karena mereka tertarik untuk pengen juga membesarkan dan membuy-in visi itu. Bagaimana contoh misalnya kayak gini? Saya masih ingat sekali ngobrol sama Febri. Mas, targetnya adalah bukan hanya sekedar GCG tempat kami di run system yang jalan, tetapi bagaimana GCG-nya itu kemudian ada di seluruh produk run system yang menyebabkan secara tidak langsung pengguna run system itu implementasi GCG. Betul. Kita kasih dokumen dan sebagainya. Oh iya nih, ini udah mirip nih, tinggal di-adjust mana. Jadi kalau ada produk baru dan sebagainya, kadang kami diskusi. Kadang tidak semuanya. Kita mau bikin gini-gini, GCG-nya gimana Mas? Apakah itu untuk kami? Enggak, untuk konsumen. Karena dengan begitu pengguna run system secara tidak langsung lebih rapi. Itu kemudian implementasi GCG-nya. Karena waktu itu ISO 37701 itu belum. Yang soal GCG pada belum. Waktu itu ya. Waktu kita melantai itu belum. Jadi masih ada 37001 itu yang untuk anti bribery. Nah, kita butuh checklistnya. Contoh paling gampang.
di beberapa dokumen feature di ERP kita tidak bisa backdate misalnya. Misalnya ada kita kunci misalnya, ada yang kita bisa aktifkan atau kita nonaktifkan. Ada juga kemudian kita tidak bisa membuat data itu dihapus. Tetap soal akuntabilitasnya hanya bisa dinonaktifkan tapi tetap terrecord. Tetap terrecord. Termasuk poin itu gitu. Soal approval yang seperti apa prosesnya. Jadi secara tidak langsung kan ngebantu. Bukan di Ransia tapi kemudian di tempat lain juga. Agar tempat lain juga menerapkan karena pakai produknya ini. Betul. Itu yang kemudian beberapa ya sampai sekarang juga teman-teman bapak komisaris itu yang kemudian banyak kontribusi di situ sih. Iya menarik. Iya terus terang saya apa ya, kita juga dengan tim gitu ke beberapa dan juga mereka punya willing untuk keterlibatan, cuman kadang-kadang kita yang jadi bingung gitu karena ini gimana ya gitu. Karena kita ini harus kita apa gitu, mereka oh iya saya advising deh, mau advisor atau apa segala macam yang kayak gini. Cuman apa ya, maksudnya kita kasih apa atau kita jual future atau bagaimana, kita belum terus dari sisi kami semampunya kami aja. Iya. Dan dari sisi ini kan kita juga ada, waduh kalau ada tambahan lagi nanti kan kita juga ngitung-ngitung kan secara internal gitu. Betul. Jadi agak bisa. Ya ini ilmu yang menarik buat saya setidaknya. Nah mungkin kita udah mau menuju akhir nih Mas. Tadi di awal ketika saya tanya kenapa IPO, salah satu poinnya adalah masalah sustainability gitu ya, biar produk ini jangka panjang. Lalu ketika tanya ke tim juga biar naik kelas gitu ya, biar bisa masuk ke klasemen 1 gitu ya, naik klasemen, biar karyawannya happy, gajinya lebih besar, dari sisi marketing bisa menjangkau yang dengan IPO jadinya bisa menjangkau yang lebih besar lagi gitu kan. Dan tadi kita cerita ketika belum record baru kerjasama juga dengan Google ya, bahkan sebagai Google untuk marketingin run system di Amerika Selatan, seluruh dunia ya kontraknya ya gitu. Itu berarti bayangan terhadap sustainability makin clear nih ya Mas. Ya, jadi apakah IPO itu adalah tujuan akhir, itu kan enggak sebenarnya. Itu hanya milestone aja untuk kemudian kita lebih sustain. Mau tidak mau kemudian untuk sustain itu dampaknya akan dirasakan sering atau lebih luas. Pilih aja mana. Kalau sering ya mungkin di satu area tapi sering tiap hari gitu kan ya. Atau lebih luas gitu kan. Nah, yang kemudian salah satu untuk itu kita coba roadshow kemana-mana gitu kan, lihat tes juga, termasuk kemudian berpikiran untuk going global, karena salah satu kemudian yang kami pahami problem di kita bukan masalah kemampuan tapi masalah mental. Kayak tadi misalnya mau IPO, aduh bisa nggak ya, gitu kan, sebenarnya bisa aja. Atau kemudian kita bikin ERP deh, bisa nggak sih? Saya berapa kali dibilang gila, nggak mungkin lu yang bikin, atau kemudian run system itu buatan Indonesia itu nggak mungkin. Dan ya udahlah, biarin aja deh, yang penting duitnya masuk gitu kan. Dan sebenarnya masalah mental dan sebagainya. Akhirnya pada saat kita putuskan kita pengen global gitu kan, itu di tahun 2022 ya kalau nggak salah, 2022 kita coba ke global tanpa kemudian effort harus buka operasi di mana dan sebagainya, tapi caranya gimana belum tahu tuh. Akhirnya kemudian sempat juga ketemu pertama kali ketemu Mas Panji gitu ya di Korea dan sebagainya, sebelumnya ke US dan kemudian ke Eropa juga. Suka tidak suka kemudian itu juga dilihat sama beberapa institusi global gitu kan ya. Dan yang menarik mungkin ya ini baru pertama kali saya ngomong di publik, saya nggak tahu ini kapan kemudian keluarnya rilisnya ya, tapi baru pertama kali karena memang baru berapa waktu ini kemudian kita sudah sign dengan Google, di mana Google akan menjadi salah satu distribution partner kami sebagai channel distribusi kami untuk market global. Yang menggunakan
produk kami sebagai prinsipal untuk dipasarkan bersama-sama mereka juga untuk memasarkan produk kami di marketnya Google gitu kan. Awalnya kami juga nggak kebayang akan ketemu gitu kan. Tetapi setelah kemudian sekarang sudah tanda tangan, masih kadang ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih gitu? Karena kita akan mengekspor bukan komoditi batu bara, bukan. Kita bukan ekspor komoditi jagung, bukan gitu loh. Bukan hasil bumi lah gitu. Tapi sebuah teknologi gitu kan. Dan yang bermitra adalah Google gitu kan. Makanya sampai sekarang ini beneran nggak sih ya, beneran. Tapi ya itu ya alhamdulillah kemarin udah kejadian gitu kan. Dan dealnya oke, off the record tapi ya. Dealnya oke banget. Tapi itu off the record ya. Ya ya ini semuanya sih berkat extraordinary effortnya teman-teman sih sebenarnya. Jadi karena tidak sedikit kemudian walaupun yang sudah bergabung pun atau baru bergabung pun ini beneran ya kita bikin ERP. Karena kan nggak gampang dan sebagainya. Akhirnya mereka kemudian bagaimana menaikkan standarnya dan sebagainya, dan dilihat oleh Google pun, Google yang kemudian akan menjualkan itu ya sebuah salah satu milestone kami untuk bisa mempenetrasi market di luar Indonesia. Itu sih. Awalnya pengennya cuma di ASEAN dulu, awalnya jujur aja. Impiannya cuma di situ. Nggak kebayang untuk global itu belum. Awalnya cuma di ASEAN. Saya bilang ya pada saat mereka kemudian offering seperti itu, ya kenapa enggak? Gitu sih. Wah, luar biasa sekali. Terakhir mungkin Mas ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang dengerin nih ya, tips bangun bisnis selama ini kayak gitu mungkin. Yang pertama sih jangan sampai lupain bahwa marketnya sih. Marketnya mau tidak mau bikin bisnis kan harus ada marketnya gitu kan. Organisasi juga ngikutin bisnisnya gitu, karena nggak mungkin kita bikin organisasi tidak ada bisnisnya gitu kan. Bisnisnya pasti ada marketnya, dan market besar atau kecil itu pasti bisa diukur lah sebenarnya, tinggal kemudian kita targetkan yang mana gitu kan. Yang kedua, setelah kemudian tahu marketnya baru kemudian apa peluang yang di market situ, apakah problemnya seperti apalah, baru kemudian kita bikin produknya dan sebagainya. Hanya saja ya milih untuk beberapa saja yang kita pilih untuk fokuskan gitu kan di awal, karena resourcesnya juga tidak unlimited, enggak sih ya. Sebenarnya sama seperti beberapa teman lain, cuman dari beberapa kali ketemu banyak teman-teman yang bergelut di industri startup atau UMKM dan sebagainya, masalah mindset dan mentalitinya aja sih yang kemudian mungkin pengen berbagi ke pendengarnya Mas Panji gitu kan, bahwa kalau kemudian kita yakin itu bisa gitu kan ya, kolaboratif dengan yang lain, saya pikir sih harusnya tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Tidak ada yang Mas Panji juga mungkin juga sadar pada saat kita ke beberapa negara dan sebagainya, apa yang dilakukan mereka juga bukan dalam tanda kutip lebih bagus kok. Tidak lebih iya, betul. Tidak seperti, tetapi mereka punya keyakinan terhadap apa yang mereka buat lah. Dan berpikir bahwa untuk going global mau tidak mau, tidak berpikir cuman di lokal aja gitu kan ya. Dan marketnya ada, tinggal fokus ke mana yang kemudian kita lakukan, karena nanti antara opportunity dan godaan tipis soalnya. betul. Saya banyak tergoda. yang ini deh, pilihan banyak sekali gitu kan. Tapi ya mana yang kemudian kita harus pilih, itu aja sih. Jadi sebagian besar tidak berjalan mulus karena godaannya aja yang banyak. Godaannya banyak untuk kemudian mana yang mau dipilih, itu aja. Ini ya harus istiqomah ya. Harus mau nggak mau. Iya belajar dari malaikat aja. Malaikat aja fokus gitu kan.
Gitu sih. Oke, thank you Mas Sony, dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa di follow Instagramnya Run System ya. Banyak banget ininya. Pak Sony juga Instagramnya Sony Rahmadi. Sony.Rahmadi, tapi isinya ya tahu sendiri, isinya cuma kopi doang gitu. Tapi Run System itu saya follow juga, jadinya menarik cara benar-benar shifting dari bisnis biasa gitu ya. Ketika sudah korporasi dan apalagi sudah TBK, saya jadi mempelajari ternyata kalau TBK tuh lebih ke branding yang seperti itu. Ya, saya ya. mempelajari Antara corporate branding dan product branding memang lebih ditekankan lagi. Iya, iya, itu menarik banget buat kalau teman-teman yang bisa di follow nanti. Mudah-mudahan sukses terus, Run System makin berkembang global. Anak-anak perusahaannya juga makin mantap. Amin. Terima kasih Mas. Thank you. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.